Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, senang dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Jangan Membantu, yang didasarkan pada Keluaran 23 ayat 1-9. Bersama saya, Grace Victoria, dan saat ini saya melayani di GKI Perniagaan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika hari ini kami kembali dimampukan untuk bersekutu dengan Engkau melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati kebenaran firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat refleksi kita adalah Keluaran 23 ayat 1 yang berbunyi, "Janganlah menyebarkan kabar bohong. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas." Pada umumnya kita sering mendengar nasihat atau ajaran mengenai pentingnya membantu orang lain. Kita diajar untuk memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkannya. Selain itu, kita mungkin juga pernah mendengar bahwa jika hendak membantu orang lain, bantulah tanpa pamrih dan jangan menyombongkan diri. Ya, membantu adalah hal yang baik dan benar. Namun, renungan hari ini justru berjudul Jangan Membantu. Mengapa kita dilarang membantu? Padahal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sejak kecil kita justru diajarkan untuk membantu orang lain. Bacaan kita pada hari ini menguraikan firman Allah kepada umat Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita tidak boleh membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Penekanan dalam kalimat ini adalah ketika ada orang lain yang berbuat salah, kita tidak boleh menutupi kesalahannya dan membenarkan perbuatannya. Meskipun ia adalah saudara, teman, atau sahabat kita. Jika mereka berbuat salah, kita harus berani menegurnya dan membimbingnya menuju pertobatan. Yud, seberapa dekat pun hubungan kita dengan seseorang, kita dipanggil untuk mengingatkan yang keliru. Jangan sampai kita menormalisasikan kesalahan hanya karena pelakunya adalah orang yang kita kenal dekat atau yang pernah berbuat baik kepada kita. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki prinsip dan tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar ketika Engkau menginginkan setiap kami untuk menolong sesama kami. Tetapi di saat yang bersamaan, firman-Mu juga mengingatkan kami untuk kami tidak menolong orang yang berbuat jahat. Kami tidak menutupi kesalahan mereka. Kami tidak membenarkan perbuatan jahat mereka. Walaupun mereka adalah teman kami, orang yang dekat dengan kami, atau bahkan orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Engkau menginginkan kami untuk terus memegang kebenaran yang bersumber pada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan ini semua, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Semangat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.